Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi bersama Bu Vivin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidup bersosialisasi atau hidup bermasyarakat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, definisi dari sosialisasi atau definisi dari bersosial. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai alasan kita harus hidup bersosial atau hidup bermasyarakat. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai manfaat dari hidup bermasyarakat atau bersosial itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita akan membahas mengenai cara kita agar dapat hidup bermasyarakat atau hidup bersosial dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari sosialisasi. Sebagai kata pengantarnya nih, sosialisasi sendiri itu memang sangat penting bagi kita seorang manusia untuk bisa hidup bermasyarakat atau hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Kalau kata Aristoteles sih, manusia itu disebut dengan zoon politikon. Karena manusia harus hidup bermasyarakat, yang mana kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Entah itu membutuhkan keluarga, ataupun teman-teman, dan bahkan tetangga di pinggir-pinggir rumah kita. Nah, terbentuknya masyarakat itu sendiri karena adanya hasrat ingin hidup bersama dan saling tolong-menolong, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Secara sederhananya itu gini, sosialisasi itu disebut sebagai proses sosial, yang mana seseorang itu akan mempelajari nilai, norma, adat istiadat yang ada di suatu lingkungan dia berada. Gitu sederhananya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sosialisasi itu adalah proses sosial yang terjadi pada seseorang untuk mempelajari nilai, norma, adat istiadat, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan agar kita dapat berfungsi dan berperan baik di dalam lingkungan tersebut. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai alasan mengapa kita harus hidup bersosialisasi atau hidup bermasyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka sangat penting bagi kita untuk dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar kita. Hal tersebut dikarenakan agar yang pertama dapat menambah jaringan. Yang kedua, kita bisa saling membantu. Karena sederhananya itu gini, ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, maka hati nurani kita akan mengatakan bahwa kita akan membantu dia. Dan ketika itu terjadi, kita juga tidak akan sungkan untuk meminta bantuan kepada tetangga kita ataupun teman kita. Selain itu, kita akan merasa aman. Nah, ketika kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan tetangga dekat rumah kita nih, contohnya, maka kita juga akan merasa aman bahwa kita juga punya orang lain yang akan membantu kita ketika kita kesulitan. Yang mana kita juga akan merasa aman karena kita punya tetangga, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah kita dapat membuat sebuah komunitas. Ini salah satu alasan yang mungkin sedikit penting sih buat kita ketika kita harus bersosialisasi atau harus hidup bermasyarakat. Karena ketika kita membuat sebuah komunitas, otomatis kita akan melihat nih, tujuan dari kita membuat komunitas tersebut apa. Selain itu, kita juga akan bisa mengumpulkan orang-orang yang memiliki tujuan dan visi yang sama dengan diri kita sendiri. Untuk bisa dikatakan untuk mencapai tujuan tersebut, kita buat nih sebuah komunitas yang orang-orangnya mempunyai pola pikir yang sama dengan kita. Berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari sosialisasi. Manfaat dari kita hidup bermasyarakat. Individu yang aktif sekali bersosialisasi akan memiliki kekuatan
fisik yang lebih kuat daripada individu yang jarang sekali bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama lansia. Mengapa demikian? Karena kita dapat bertukar cerita dengan orang lain. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita aktif dalam bersosialisasi. Nah, manfaat yang pertama adalah mengurangi stres. Berinteraksi dengan orang lain akan membuat kita sedikit demi sedikit bisa mengurangi stres yang ada di tubuh kita atau yang ada di pikiran kita. Karena dengan bersosialisasi bisa membuat kita lebih senang lagi. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa dengan bersosialisasi kita akan bertukar cerita dengan kawan-kawan kita atau tetangga kita atau keluarga kita sendiri yang ada di rumah. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih senang lagi. Lalu yang kedua, kita akan merasa nyaman. Kenapa kita merasa nyaman? Karena kita memiliki orang yang kita percaya, gitu. Kita juga dipercaya dengan orang lain. Ketika kita sudah dipercaya dengan orang lain, dan mereka dengan terbuka menyampaikan isi hati mereka kepada kita. Mungkin bagi social butterfly nih, hinggap di antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, itu akan membuat dia senang dan sudah menjadi kewajiban bagi dirinya gitu. Tapi gimana dengan orang introvert? Meskipun dia introvert, dia juga akan merasa nyaman ketika dia berbagi cerita dengan teman dekatnya. Meskipun gak banyak ya, tapi dia juga akan merasa nyaman kok ketika dia sudah menemukan orang yang tepat untuk berbagi cerita. Begitu. Maka dari itu, penting buat kita untuk mencari teman dekat. Lalu manfaat yang terakhir adalah memotivasi untuk tetap hidup sehat. Support group kerap kali dijadikan saran dari pengobatan-pengobatan non-medis. Kenapa demikian? Karena ketika kita punya nih satu grup di mana isinya kita saling support antara satu dengan yang lainnya, nah di situ juga kita akan mendapatkan transfer energi dari teman-teman kita yang akan menyemangati kita. Contohnya gini, ketika saya merasa memiliki trauma yang sangat mendalam dan sulit untuk dihilangkan nih, contoh ya, di dalam support group itu tadi, kita akan saling menguatkan satu sama lain, memotivasi hidup teman-teman kita di dalam satu kelompok tersebut. Teman-teman yang tadi akan memberi saran kepada saya untuk pergi ke psikolog ataupun psikiater untuk memeriksa dan mengurangi atau bahkan menghilangkan trauma yang ada di diri saya. Yang terakhir nih, kita akan bahas mengenai cara gimana kita bisa hidup bersosialisasi atau hidup di dalam masyarakat dengan baik. Cara yang pertama adalah membangun rasa percaya diri. Bagi individu yang memiliki rasa percaya diri rendah nih, otomatis dia juga akan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya di depan publik, gitu. Maka dari itu kita harus meningkatkan rasa percaya diri kita agar kita juga bisa berpikir lebih positif mengenai tanggapan dari orang-orang ketika kita sedang berbicara. Nah, pikiran yang positif ini akan membuat mood kita menjadi lebih baik dan aura-aura ramah dari diri kita itu akan keluar, sehingga orang lain juga akan terbuka dengan kita dan akan merasa nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah cara untuk hidup bermasyarakat yang baik itu kita tetap rileks, jangan tegang, tetap santai gitu. Karena ketika kita terlihat santai nih di depan orang lain, maka orang lain juga nggak enggan gitu loh, tidak enggan untuk berkomunikasi secara langsung dengan kita. Yang ketiga nih caranya yaitu kita mengeksplorasi minat kita. Kita mencari minat kita dan kita temukan nih satu komunitas yang sesuai dengan minat kita. Contohnya gini, aku minat sekali di bidang seni. Aku minat nih gambar, aku minat menulis cerita gitu. Nah, kita temukan nih satu komunitas yang memiliki minat menggambar yang sama dengan kita. Dengan begitu,
kita akan bertemu dengan orang-orang yang satu pikiran dengan kita, dan kita juga tentunya lagi-lagi akan merasa nyaman di komunitas tersebut. Lalu yang keempat itu, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Harus menjadi diri kita sendiri. Kenapa itu sangat penting? Karena ketika kita berusaha untuk jadi orang lain agar disenangi oleh orang lain juga, itu tidak baik untuk kesehatan diri kita sendiri. Kita akan tertekan, kita akan merasa tidak nyaman dengan wajah lain dari diri kita, dan kita juga akan merasa terbebani dengan hal tersebut. Jadi, tetaplah untuk jadi diri kita sendiri. Be yourself, be proud, and just do it. Gitu. Lalu alasan yang terakhir adalah kita harus memberanikan diri untuk menyapa orang lain duluan. Jangan tunggu orang tersebut untuk menyapa diri kita dahulu, tapi kita beranikan diri untuk menyapa orang lain. Mengapa demikian? Karena dengan kita menyapa orang lain terlebih dahulu, itu berarti bahwa kita termasuk orang yang humble, orang yang tidak pelit untuk senyum. Karena menyapa itu bukan ngajak ngobrol juga, kita juga bisa hanya sekedar senyum atau menundukkan kepala. Itu juga termasuk menyapa orang lain terlebih dahulu. Cukup sekian materi mengenai hidup bersosialisasi atau bermasyarakat dari Ibu. Ibu harap kalian bisa mempraktekannya di lingkungan sekitar kalian, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan tetangga rumah, ataupun lingkungan teman-teman kalian. Karena kalian kan sebentar lagi lulus nih, dan kalian akan bertemu dengan orang-orang baru tentunya. Dan itu juga akan membuat kalian berusaha agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang baru tersebut. Begitu. Sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!